Orang tua yang sayang dengan anak bukan yang memperturutkan hawa nafsu. Orang tua yang sayang anak, inilah dia orang tua yang mengirim anak ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Makanya kalau pulang ke rumah, cium tangan mereka, bahagiakan mereka, senangkan mereka. Yang sudah meninggal doakan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama. Doakan ayah, doakan ibu, doakan kakak, doakan adik, doakan guru. Jangan lupa kakak kelas. Doakan AA Abdul Somad. Oleh sebab itu maka kebahagiaan yang tak terhingga. Kalian sekarang memang satu pondok, tapi di antara kalian ada tembok Berlin yang tinggi. Kalian tidak bisa melihat. Paling-paling yang bisa ngintip dari celah-celah sambungan antara. Paling-paling dia yang paling dekat. Belajar dulu yang betul, yang benar. Nanti tamat pondok jadi entrepreneur. Punya pesantren. Mengabdikan ilmu untuk agama Allah, maka insya Allah Allah akan berikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ustaz Somad, saya bingung punya anak Pak Ustaz. Kalau saya pergi ke kantor, saya pergi ngajar, saya pergi keluar kota, saya nggak tahu anak saya mungkin sudah cabut ke mall, minumannya disuntik dari bawah, akhirnya dia mabuk. Sekarang luar biasa susahnya. Menjaga satu anak gadis lebih mudah jaga sapi satu kandang. Susah. Mau dikurung di rumah takut dia keluar dari jendela. Mau dikurung di kamar, jasadnya terkurung tapi update-nya kemana-mana. Tapi begitu dia diletakkan di pesantren, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Namanya siapa? Falajah. Kulkas. Sejuk dipandang mata. Oleh sebab itu anak-anakku, adik-adikku sekalian, serius belajar, baca kitab, baca kitab, baca kitab, baca kitab yang benar. Baca kitabnya nggak benar, nggak tahu mana kasroh, mana fatah, mana mansub, mana marfu, mana najuzum. Akhirnya nggak punya pendirian, jadi imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum di belakang, lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Bingung jadi. Coba kalau nahmunya tepat. Semua makmum mengatakan lailatul, tapi kalau memang yakin tetap lailatul. Inna anzalnahu fi lailat. Ragu makmum. Oleh sekali lailatul tetap enggak. Oleh sebab itu maka kuatkan keyakinan. Sekarang ini banyak orang sudah tidak lagi peduli pada sanad, enggak peduli pada kitab, enggak peduli kepada ilmu. Maka adik-adik, anak-anakku sekalian, Masya Allah, tenang, suasananya sejuk. Bogor memang dikenal memang tempat yang sejuk, tenang. Pandangan, bangunan cantik, hijau. Mata kalau mau awet sering-sering lihat warna hijau. Fajrus salam. Fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Fajrus salam. Fajar kedamaian, keselamatan. Jadi kalau selama ini kita menyembah Dia yang Maha Salam, Allahumma antas salam. Dari mana keselamatan itu datang? Dari Allah. Wa minkas salam. Kemana kembali keselamatan itu? Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dengan kedamaian, keselamatan. Fahyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke rumah yang di dalamnya tidak ada kekacauan, isinya kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tapi orang nggak ngerti di mana terbitnya kedamaian itu.
terbitnya di Fajrus. Ini salam kedamaian. Tapi bukan berarti mereka karena menebarkan kedamaian lalu mereka loyo, letoy, lunglai, lesu, lemas. Enggak. Mereka adalah orang kedamaian, tapi jangan ganggu mereka. Mereka adalah mujahid fisabilillah. Takbir. Fajrus salam perlu dibantu, dibela, diperjuangkan dan didoakan. Inilah anak-anak muda harapan calon mertua. Insyaallah, tabarakallah. Andailah saya punya anak perempuan, udah saya booking satu. Sayangnya anak saya laki-laki. Luar biasa anak-anakku sekalian. Idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Sekarang ini anak muda gaya bukan main, luar biasa, tabungan bapaknya dikuras habis. Ini anak-anak muda yang berbakti kepada orang tua. Hai wali-wali murid, bapak ibu yang anaknya sudah berada di Fajrus Salam, tenang kalian di dunia, lapang alam barzah kalian, di akhirat kalian masuk surga. Anak-anak kalian adalah anak yang hebat baca Quran, nahwu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, muskilul hadis, gharibul hadis. Itu sudah di kepalanya semua. Tapi di samping itu juga mereka mengerti keadaan sekitar. Mereka adalah mujahid fisabilillah. Yang perempuan-perempuan juga terjaga, yang kelihatan hanya wajah dan tangannya saja, yang lain tertutup. Aurat dijaga, dipelihara. Tapi bukan berarti pesantren Fajrus Salam meninggalkan kemodernan. Enggak, kameranya malah mutar-mutar kemana-mana. Fajrus Salam. Jangan bayangkan pondok pesantren itu di tepi gunung, semua di dalamnya nggak ada mobil naik onta. Fajrus Salam adalah tempat kalian belajar. Jadi kalau salah sedikit, duka-duka sedikit, justru dengan kesulitan-kesulitan itu hidup menjadi indah, menjadi berkesan. Menulislah adik-adikku, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Tulis. Hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Agustus, kami kedatangan kakak kelas Abdul Somad. Yang dia sampaikan poin 1, poin 2, poin 3, kainnya warna hijau, bajunya putih. Waktu itu dia mengambil hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah dari kiai kami. Ketika tulisan itu kalian simpan, ditulis sembarangan saja tulisnya, tapi 2050 30 tahun lagi. Sekarang umur saya 43, tambah 30, 73. Nabi meninggal 63, berarti saya sudah masuk alam barzah 10 tahun. 10 tahun sudah saya di liang lahat. Buku dari alumni pesantren Fajrus Salam dicetak bestseller, dibaca sama orang. Ternyata Ustaz Somad dulu pernah ngambil sanad musalsal bil awaliyah dari kiai pesantren Fajrus Salam. Iya, ini buktinya. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Ngalir. Dari mana orang waktu itu dunia ini nggak tahu entah gimana bentuknya. Channel YouTube udah hilang. Tapi orang masih mengenang. Kenapa? Karena ada anak Fajrus Salam yang menulis. Oleh sebab itu menulis. Kamu gimana? Nulis. Apa yang kamu tulis? Status. Gak apa-apa nulis status, tapi statusnya ada nilai ilmunya, sehingga nanti ditulis menjadi karya-karya ilmiah. Ustadz simpulkan, selama kita ngobrol duduk ini, Ustadz simpulkan 5. Yang pertama, manfaatkan kesempatan bisa mengambil sanad keilmuan. Al-isnad minad din.
fanzuru amman ta'khudhu dinakum laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata Imam Abdullah bin Mubarak. Kalau tidak karena sanad, orang akan ngomong semaunya. Dan kalian beruntung punya kiai, punya pimpinan, punya ustadz yang sanad bersambung. Yang kedua, jangan pernah merasa berilmu. Yang ketiga, bersyukur pada Allah punya orang tua yang penyayang karena memasukkan kalian ke pondok pesantren. Yang keempat, serius belajar. Nanti setelah tamat Allah akan berikan jalan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kelima, berkaryalah, menulislah supaya dia menjadi kenangan abadi. Tidak untuk kita, anak cucu, umat dan bangsa. 5 poin, insya Allah masuk ujian semester. Namanya soal UAS, ujian akhir semester. Itulah, bukan ceramah, bukan sekedar curhat dari Ustadz Abdul Somad, dari hamba Allah yang selalu berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai, jazakumullah khairan. Mohon doa selalu, mudah-mudahan Abdul Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, jadwal masih ada sampai hari Jumat.